Baik, perhatikan ya semuanya. Dari presentasi kelompok 9, kelompok terakhir, pada materi teknik berbicara di depan umum. Tentunya kalian sebagai mahasiswa ini harus menjadi bekal utama untuk melanjutkan studi kalian selama kurang lebih 4 tahun. Karena kalau bagi mahasiswa ini sangat penting. Jadi kalian dalam memahami materi itu tidak cukup memahami saja. Kalian punya tugas untuk menjelaskan lagi kepada orang lain. Maka di sini banyak memang hambatan-hambatan dalam melakukan public speaking. Di samping kita harus siap materi yang kita pahami dengan baik ataupun dengan referensi yang banyak, juga harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa dipahami dengan gampang, dengan mudah, seperti itu. Tapi untuk menuju itu memang sangat sulit, utamanya bagi kita yang pemula. Nah, sekarang dari yang ditanyakan tadi, ini kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, semuanya bertanya bagaimana caranya. Caranya agar lebih percaya diri. Pasti semua orang itu ada yang percaya diri, tapi tidak sempurna juga. Ketika saya tanya kepada orang yang sudah profesional dalam teknik atau dalam public speaking, pasti ada kekurangan dalam percaya diri, tapi mungkin tidak separah kita, mungkin seperti itu. Karena tingkat kepercayaan diri seseorang itu akan berkurang, sebagaimana yang ditanyakan tadi oleh pertanyaan yang ketiga kalau tidak salah, kedua. Kalau yang audiennya adalah guru-guru kita misalkan, kita sudah terbiasa menyampaikan. Tapi kalau yang hadir adalah orang yang kita hormati, kita yang kita segani orang tersebut misalkan, itu kan sudah agak lain kita untuk menyampaikan. Ini gimana cara menyampaikan? Saya terbiasa, tapi kalau sudah ada guru saya yang terhormat misalkan, saya sudah mulai kurang rasa percaya diri itu. Tapi bagi mereka yang sudah profesional, itu mungkin hanya bagian awalnya saja yang menjadi beban, tapi selanjutnya mereka bisa mengatasi seperti itu. Ya, silakan. Itu yang Bapak sampaikan tadi ada guru kita. Ya. Nah kan kalau misalkan ada kiai, terus di bawahnya kiai itu ada ustadz. Nah, untuk kata yang kami hormati atau yang terhormat itu lebih pantas ke kiai apa ke ustadz, Pak? Kalau kita kalaupun yang di bawah atau yang audien itu kita, tadi sudah dijelaskan di materi. Sebagai orang penyampai atau sebagai public speaking ya, atau yang bertugas untuk menyampaikan sebuah gagasan, pasti harus sopan pada siapapun itu. Jadi kalau nanti misalkan yang hadir adalah bukan kiai, langsung tidak yang terhormat, tidak bisa, tetap yang terhormat. Tetap kita ada sopan santunnya dalam seperti itu kan. Maksudnya Pak, gimana? Kan misalkan kiai ya Pak, Ya. itu lebih pantas yang kami hormati atau yang terhormat, Pak? Kalau itu kan masalah hanya beda penyampaian saja. Kan intinya sama-sama hormat kan. Oh, Kan iya kan? Jadi enggak apa-apa ya? Tidak masalah yang terhormat atau yang kami hormati. Kadang kalau kita analisis secara keilmiahan sebuah bahasa, kadang kita ketika menyampaikan di awal itu alladzi sami'na wa ta'na, di depan mesti yang terhormat. Itu kalau kita analisis itu masih pemborosan kosakata. Kenapa masih ditambah alladzi sami'na wa ta'na? Karena saking hormatnya kita kepada sang guru. Kalau ditanya ini litaukid, mengukuhkan kan seperti itu kadang-kala seperti itu. Tapi kalau dianalisis secara bahasa itu sudah yang terhormat, setelah itu alladzi sami'na wa ta'na. Ya, itu kan sama kan intinya kan, ada pengulangan seperti itu. Tuh. Bagaimana caranya?
untuk meningkatkan percaya diri kita ketika kita sedang public speaking, tentunya bagi pemula kita harus banyak latihan pertama. Yang kedua, kita harus berani. Rasa ketidakpercayaan itu coba kita langsung lawan dengan apa adanya kita mampu. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menilai kita sendiri kalau kita tidak pernah mencoba. Seperti itu. Jadi sampaikan dulu apa adanya yang kalian mampu. Maka setelah itu kalian evaluasi dari yang sudah saya sampaikan, apa kekurangan saya. Misalkan materinya tidak nyambung, berarti saya masih kurang dalam penyusunan materi, dalam penyampaian materi secara sistematis, secara terstruktur misalkan. Atau kalian lancar berbicara, tapi karena kalian masih ada kecemasan, maka itu terhalang. Kalau kalian sudah maju kan bisa dinilai apa yang kurang. Itu yang diperbaiki. Maju satu kali, ternyata saya bisa. Karena orang itu kalau sudah maju satu kali, dia sukses, maka akan ada kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Ketika kebanggaan itu didapat, maka itu merupakan sebuah modal pertama kalian akan percaya diri untuk berikutnya. Kalau kalian masih belum pernah mencoba, itu tidak akan pernah bisa. Karena kalian semuanya serba takut dan tidak bisa menilai. Makanya sebelum tampil pertama, maka banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan sebelumnya. Dan yang paling penting kalau kalian ingin berlatih sebelumnya, dimulai dengan tema-tema atau masalah-masalah yang mau disampaikan, masalah yang mudah. Masalah atau tema materi yang kalian pahami, yang kiranya kalian gampang menyampaikan. Seperti itu pertama. Jadi ketika kalian belajar di rumahnya dengan sendirian misalkan untuk melatih, coba kalian jabarkan tentang rukun Islam. Kalau secara singkat kan jelas ada 5 kan. Tapi kan kalian bisa menalarkan. Apa maksud syahadat itu misalkan? Membaca doa apa cukup membaca? Tidak cukup membaca, kita harus meyakini. Itu dijelaskan sendiri oleh kalian. Kemudian misalkan yang kedua sholat. Maka kita ketika masuk pada sholat kita bisa tidak hanya sholat tapi sholatnya jangan bolong-bolong misalkan. Itu dikembangkan sendiri dari hal yang mudah. Kalau kalian masih pemula ingin belajar temanya rumit, itu kan semakin banyak beban kita untuk menyampaikan itu. Tahu-tahu langsung ketika belajar langsung berbicara tentang saya ingin berbicara tentang kasus Firdy Sambo misalkan. Kalian secara materi tidak tahu hukum misalkan, kan repot masih mau cari. Makanya coba dimulai dengan tema-tema yang mudah, yang sudah kalian hafal, yang sudah kalian paham masalah itu, coba belajar dijelaskan kepada orang lain. Seperti itu. Karena tidak semua orang yang paham pada satu masalah, kalian paham sendiri, belum tentu orang itu bisa menjelaskan kepada orang lain. Maka disitulah public speaking belajar untuk menjelaskan kepada orang lain apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Seperti itu kan. Jangankan sebuah masalah materi, masalah ilmu misalkan. Kadang kita disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang ini tidak bisa. Coba misalkan kalian disuruh oleh orang tuanya, coba nak saya pinjamkan alat ini kepada tetangganya. Kalau kalian tidak punya keberanian tidak bisa berangkat kalian itu. Ini nanti mau dimulai bagaimana cara masuk, panggil salam atau tidak, kan seperti itu kan. Makanya caranya dimulailah dengan cara-cara yang mudah, materi yang mudah. Yang penting apa yang kalian sampaikan runtut, bahasanya jelas, orang itu kalau mendengarkan bisa paham. Seperti itu. Jadi kalau masalah yang ingin meningkatkan percaya diri, sebelum kalau kalian takut, coba lanjutkan saja dulu, setelah itu baru evaluasi. Kalaupun kalian tidak sukses, maka akan menjadi bahan evaluasi sementara, sehingga kalian nanti bisa meningkatkan untuk tampilan berikutnya. Terus seperti itu, tampil di analisis seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaan adalah konsep berbahasa di depan umum. Di sini tadi kalau audiens seperti apa kan ya. Konsep ini kita harus tahu acaranya apa. Seperti itu kan ya. Acaranya apa? Saya diundang. Saya harus berbicara itu acaranya apa? Maka kita semuanya menyesuaikan.
audiennya siapa, materinya apa, itu harus semuanya dipikirkan. Maka tadi disampaikan oleh pemateri ada 3 metode dalam public speaking. Ada impromptu ya, ada extemporan. Impromptu itu adalah misalkan secara mendadak, tanpa persiapan, saya tidak tahu bahwa saya harus maju, tahu-tahu disuruh maju. Itu namanya impromptu, dadakan. Kalau extemporan itu kita sudah diberitahu sebelumnya bahwa nanti saudara akan maju, temanya ini. Meskipun tidak bawa catatan yang banyak, dia sudah tahu poin-poin apa yang ingin beliau sampaikan. Itu adalah teknik extemporan. Dan yang banyak ini yang digunakan. Kemudian ada cara menghafal, ada cara membaca. Tadi yang ditanyakan saudara siapa tadi? Yang ketiga, Hanan ya. Bagaimana kalau kita lupa? Itu efek dari metode menghafal. Hafal itu kadangkala mengganggu kita. Kenapa? Karena kalau kalian sudah patoknya hafalan, satu kosakata tidak sama itu jadi beban. Betul tidak ya? Betul tidak ya? Itu yang menjadi hambatan. Makanya yang paling efektif adalah metode extemporan ini. Kalian itu jangan biasakan menghafal. Lebih baik membaca daripada menghafal. Kalau kiranya memang kurang hafal, seperti itu. Ya, hafal itu ada mengganggu karena kalian sudah terdikte oleh sebuah teks yang ada, yang kalian baca itu, ini saya harus mengikuti ini. Seakan-akan kalau bukan itu bahasanya itu salah. Bagaimana cara mengatasinya? Maka kalian harus improvisasi ya, seperti itu. Apa improvisasi? Kalian mengembangkan kayak kalian, yang penting kalau sudah hafalan apa inti dari yang mau disampaikan, kemudian dijabarkan sendiri dengan bahasa sendiri. Jadi jangan langsung harus berpatokan pada teks itu. Itu kalau teknik hafalan. Namanya improvisasi namanya itu. Atau lagi teknik yang kedua, ketika kita lupa misalkan. Kadang meskipun yang impromptu kadang-kadang bisa lupa kan, yang namanya manusia. Maka kita bisa menggunakan teknik dengan cara lain, alihkan kepada hal yang lain. Entah itu dijadikan sebuah humor dan semacamnya, seperti itu. Karena memang dalam sebuah penyampaian itu perlu humor itu sebagai merangsang audien. Ketika dia sudah mulai kantuk, audien sudah mulai jenuh, maka perlu dimasukkan itu, tapi jangan banyak humornya daripada isinya. Itu yang bermasalah. Jadi perlu dimasukkan. Misalkan saya menyampaikan lupa, tahu-tahu dialihkan ke humor. Yang saya maksud seperti itu, bukan seperti ini. Ini saya hanya mencoba kalian. Ya kan bisa seperti itu kan. Alih-alih untuk menutupi itu tidak masalah. Yang penting pintar-pintarnya kan sebagai pembicara ketika saat itu. Dihubungkan dengan hal yang lain. Kalau memang tidak bisa dialihkan seperti itu, maka kalian cukup beralat. Maaf dalam hal ini saya lupa, tadi saya ingat. Tidak masalah, itu jujur namanya seorang pembicara. Daripada kalian sudah tidak tahu, tetap bersikukuh kalian tahu, itu kan nanti akan akan menurunkan derajat kalian lah. Tadi saya ingat, tolong dicek ya takut salah, tapi saya ingat seperti ini. Itu kan tidak masalah, namanya manusia kok. Jadi jangan takut mengaku salah ketika memang salah. Orang akan lebih respect, berarti orang itu hati-hati. Karena takut salah maka bilang seperti itu kan, seperti itu kan. Itu cara ini jawaban dari yang ketiga. Saya kira sudah masuk semua ya dari semua yang ditanyakan tadi. Dari konsep tadi, kalau konsep itu lihat acaranya seperti apa. Kalau diskusi, seminar, pasti kita akan diberitahu kan, ini temanya. Kita persiapkan materi. Seperti itu. Kalau sekarang kan yang biasa menggunakan PPT misalkan. Makanya kalau para penyampai atau public speaking yang baik, itu kalau diundang dalam sebuah acara, paling tidak hanya pegang satu kertas kecil yang di situ hanya isi poin-poin. Misalkan dalam hari ini saya mengisi tentang kenakalan remaja. Kira-kira kalian nanti di cara itu akan apa saja yang disampaikan? Poin pertama, 1. Kedua, misalkan
dampak-dampaknya, yang ketiga solusinya, yang keempat, maka kalian tinggal urutkan itu nanti dalam menyampaikan. Tentunya kalian sudah tahu menjabarkan itu, seperti itu, sehingga tidak usah baca itu. Yang repot lagi masih baca masih salah, itu yang repot. Makanya meskipun kalian menggunakan metode baca, sebelum tampil baca dulu, minimal kalian paham pada isinya. Beda orang yang membaca sebuah teks yang paham dengan yang tidak paham. Jedanya di mana, ketahuan itu. Penekanannya di mana, ketahuan itu. Makanya ketika presentasi, ketika baca, kadang-kadang ketika dari intonasi yang tidak jelas, maka kabur pemahamannya. Seperti itu kan. Berarti itu sudah jelas baca makalah pada saat ini, sebelumnya tidak pernah baca. Seperti itu kan. Kalau kalian meskipun menggunakan teknik membaca ketika presentasi, tapi sebelumnya kalian baca, itu akan lebih mudah dalam menjelaskan, dalam baca itu. Karena sudah tahu makna dan apa yang dimaksud, seperti itu. Seperti tadi ketika dibaca public speaker misalkan. Itu Pak, di makalahnya. Iya. Speaker. Gratis. Kalau speaker ngetik. Iya. Sampai public speaker anjing gua. Pak, Iya. kalau bicara depan umum itu apa harus selalu pakai bahasa formal? Itu kan kalau dalam aturannya memang harus ilmiah, harus formal, resmi kan, seperti itu. Kita hitung resmi tidaknya acara itu. Kalau acara tidak resmi tidak masalah. Tapi di situ kan kita kalau ujaran itu kita tidak menganut kepada ejaan yang persis dengan ejaan yang dibakukan. Tapi kalau dalam formal itu, ujian itu setidaknya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa harian yang seperti biasa. Kita mencoba berusaha menggunakan yang formal, yang sekiranya itu tidak mengganggu kepada audien yang seperti itu. Ada yang lain? Ya silakan. Lanjut ya, silakan dulu. Kalau dari pengalaman saya Pak, sebelum misal pidato, sebelum dimulai caranya, saya itu sudah di luar Hafal di luar kepala, ya. 5 menit sebelum maju itu Pak, saya pas takut gitu. Jadi saya buka lagi sampai ini dibuka terus, takut sampai lupa gitu Pak. Dan ternyata setelah maju tetap lupa. Iya. Menurut Bapak itu apakah emang terlalu kebanyakan yang dibuka atau Bukan, itu karena efek faktor eksternal. Eksternal itu adalah karena takut tadi itu. Dan itu kan yang ditakut takut lupa terus kan. Itu kan saya tadi bilang itu efek hafalan. Seandainya kalian hafal sambil memahami isinya, itu akan lebih mudah. Pak, Ya, dulu di pondoknya juga pernah dikasih saran sama Ustaz, Pak. ya. Kalau kamu tampil depan mau tidak gugup atau tidak ragu, terus kamu mau pede, anggaplah audien itu seperti kayu gitu kan. Iya. Nah, saya kan tidak suka sama kayu, jadi saya suka Pak. Jadi saya anggap semua audien itu ikan Pak. Jadi saya enak. Nah, kalau misalkan kayak gitu, salah satu apa ya Pak? Cara gitu Pak. Untuk kan saya pede, langsung pede Pak, serius ya Pak. Iya. Langsung selama itu. Masalah itu memang banyak cara. Orang itu untuk menghilangkan grogi, pede itu banyak cara dan itu perspektif masing-masing ya. Jadi tidak ada hal yang baku dalam hal itu. Yang penting kiranya bisa menghilangkan, silakan lakukan. Ada orang itu dengan sebelum tampil dengarkan musik, ada untuk menenangkan. Ada yang menggunakan dengan berteriak sekencang-kencangnya sebelum maju, ada. Ada yang lompat-lompat, ada. Intinya itu yang membuat kiranya kalian tampil aman. Itu. Kalau misalkan menurut Kakak itu Pak, Apa? apakah itu dari diri kita atau dari suasana? Bagaimana? Gemetar. Iya. Itu kan karena efek tidak tenang. Oh, Tidak tenang. Makanya orang untuk menenangkan diri sebelum apa yang kiranya menenangkan itu yang dilakukan. Yang dilakukan kiranya apa yang enak untuk itu. Makanya ada yang contoh saja, pemain sepak bola itu kan pasti tidak meskipun sering main ketika lawannya berat, itu pasti ada
Makanya kebanyakan pakai headset itu. Itu untuk menenangkan tidak memikirkan itu. Karena kalau sudah dipikirkan terus itu akan menjadi beban. Ketika menjadi beban, sekecil apapun akan mengganggu. Seperti itu. Tapi kalau dalam hal public speaking, menurut saya, kalau kalian hafal, jangan terdikte dengan hafalan itu. Yang terpenting adalah intinya. Orang itu tidak akan bermasalahkan kalau tidak sama dengan teks aslinya. Yang orang permasalahkan jika tidak paham pada isinya. Seperti itu. Sama dengan pidato. Kan tidak ada lomba pidato itu harus sama dengan teks, tidak ada. Yang dinilai adalah kesesuaian dengan tema. Tema apa pidato itu, maka disampaikan dengan bagus. Seperti itu. Lain dengan puisi. Puisi itu kan ada tekstual karena memang karya orang lain. Seperti itu. Tapi kalau kalian terpaku pada terdikte, maka yang yang mengganggu, takut salah, takut tidak sama. Kosakata tidak sama satu kali sudah menjadi beban. Seperti itu kan. Makanya orang menyampaikan ide itu yang baik dengan dibahasakan sendiri, itu akan lebih naluri, lebih natural seperti itu. Kalau bisa. Makanya kalau hafal sambil lalu dipahami apa maksudnya ini. Jadi kalau kalian sudah tahu, nanti saya akan lomba pidato. Inti yang disampaikan pertama ini. Saya yang di penghormatan saya yang akan disampaikan nanti, misalkan ada yayasan atau ada kepala, kemudian dibanjuri, kemudian hadirin semuanya, baru saya masuk ke beda ini. Itu yang dipikirkan. Jadi runtut pada akhirnya. Kalau kalian mukadimah saja, kalau sudah teknik hafalan, salah bilang yang terhormat dan yang kami hormati, sudah kabur semuanya itu. Karena sudah terdikte dengan teks yang ada. Jadi kalau kalian yang hobi hafalan, tidak masalah hafalkan dulu, tapi jangan lupa sambil pahami isinya, intinya apa teks yang ingin kalian sampaikan. Itu akan membantu. Karena ketika lupa pada hafalannya, minimal kan sudah tahu tujuannya apa akan berpidato itu. Karena orang berbicara ini punya tujuan. Saya ingin menyampaikan ini loh kepada orang lain. Yang repot kalau tidak paham, meskipun hafal, entah apa yang disampaikan, tahu-tahu ngomong. Itu yang tidak apa. Iya, ekspresi juga tidak kena. Seperti itu. Kalau masalah tadi ketika ingin mengurangi orang gemetar itu ketika tampil dengan menganggap orang itu batu, itu hanya anggapan karena gemetar. Tapi kalau saya semakin seperti itu, semakin kosong. Masa saya berbicara kepada batu? Nah, seperti itu kan. Karena dalam teknik public speaking itu respon kalian sebagai audien kepada pembicara itu sangat penting. Kalau saya berbicara tanpa respon dari audien, itu akan menghilangkan konsen saya biasanya. Atau para pembicara itu akan hilang konsennya. Misalkan saya sudah menyampaikan dengan baik seperti itu, kalian bicara ada yang senyum-senyum, ada yang tidak. Itu kan ini gimana ini? Kan seperti itu kan. Nah, itu kan mengganggu juga pada akhirnya kan. Kalau bagi yang menganggap batu enak itu. Nah, karena memang seperti batu kan tidak ada respon sama sekali kan seperti itu. Tapi kalau diandaikan ikan yang ingin dimakan, tapi jangan dimakan audien itu kan seperti itu maksudnya. Itu hanya sebuah istilah orang itu untuk menghilangkan gemetar, karena kadang kan yang ditakui katanya ada orang. Artinya itu kalian jangan pusingkan orang yang di belakang, fokus pada apa yang kalian sampaikan, itu saja. Seperti itu. Ada lagi silakan. Ya. Kan gini ya. Misalkan kita pidato ya Pak. Ya. Nah, kan katanya kalau public speaking itu kan ada kontak mata ya Iya. sama audiens. Nah, itu kadang gini Pak, kita public speaking ya pidato. Terus ada teman ini mukanya itu kayak batu meskipun dia. Kalau kita kadang nggak konsen. Iya. Itu gimana Pak? Kontak mata itu tidak harus pada satu orang. Bahkan kalau hanya tertuju pada satu orang, itu juga mengganggu. Iya, maka kita pindah seperti itu. Iya Pak, nggak sengaja bahkan lihat ya Pak, nggak kata-kata sama. Cepat-cepat alihkan ke yang lain biar tidak mengganggu. Iya. Gitu. Iya. Buyar. Cepat-cepat alihkan ke yang lain. Seperti itu. Alihkan ke yang lain. Seperti itu.
Justru orang akan curiga, ini kenapa kok natap itu terus? Ada apa? Dan nggak bisa jadi seperti itu. Jadi yang di sini nanti akan lain lagi ceritanya. Kan seperti itu kan? Makanya kalau dalam pidato misalkan, pidato itu kalau kalian ke pidato, minimal kalian juri yang hadir itu sambil lalu diajak kontak matanya itu, tapi jangan ditatap dipandang terus tidak berhenti. Artinya, kalau ketika ingin menyampaikan apa itu kan juri yang menilai. Minimal kalian bisa juri itu bisa paham apa terhadap isi yang ingin kita sampaikan. Ya jangan harus satu orang. Meskipun kalian tidak langsung pada matanya, makanya juga ada seperti ini. Hindari tatapan mata kepada audien. Minimal kalian melihat satu orang, tapi jangan fokus, tapi ya bagian kepalanya lah, entah apa. Yang penting tatapan kita tidak fokus satu tatapan, pindah-pindah seperti itu. Artinya karena audien adalah ingin kita sampaikan semua, kan tidak satu orang seperti itu. Kalau misalkan kontak mata langsung lihat mata orang itu kalian mengganggu, jangan dipaksakan. Makanya kalian cari aman, kiranya tidak mengganggu kalian dalam menyampaikan ide itu. Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Nah, semoga ilmu ini kalian bisa ambil menjadi bermanfaat ya. Dan saya harap kalau ingin meningkatkan public speaking, berani setelah tampil baru dievaluasi. Dan yang terpenting sering-seringlah banyak membaca buku ilmiah ya. Buku-buku yang sudah bagus itu, dan juga sering-sering mendengarkan orang yang sudah profesional dalam public speaking. Kalian misalkan senang metodenya Ustadz Somad, silakan kalian sering dengarkan itu. Kalian senang pada Gus Baha misalkan, seringlah kalian dengar itu. Karena membaca buku-buku yang ilmiah, kemudian orang-orang yang sudah terkenal bagus di dalam itu akan membantu pembenaran kosakata kalian. Dengan sendirinya nanti ketika kalian tampil akan diadopsi tersendiri oleh kalian itu. Akan muncul ketika kalian bernalar seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, baik. Untuk hari ini mungkin sebelum saya akhiri, saya absen dulu ya. Ya Pak.